Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan malam hari ini kita kembali dialog negatif. Karena malam hari ini kita ketemu sama Dok Des. Karena kalau sama Dr. Yu Hasan nggak ada yang positif ya, semuanya negatif. Karena positif sama negatif itu perlu ada. So, tepuk tangan dulu yang kencang banget dong buat Dok Des. So, dialog negatif kita malam hari ini, kita akan bicara tentang hal yang menarik. Oh ya, hadir juga malam hari ini ada Prof. Herawati. Selamat malam, Profesor. Terima kasih sudah hadir juga di forum kita malam hari ini. Malam hari ini kita akan bicara tentang drugs, porn, and brain. Ini menarik nih ya, antara drugs, porn, and brain. Tapi sebelumnya mau nanya dulu deh. Sehat, Dok? Apa kabar, Dok? Baik, Mas Abu. Baik ya. Puji alam semesta, sehat. Oke. Anyway, dengan teknologi maju dan lain-lain, ini karena hari ini kita bicara tentang porn, drugs, and brain gitu ya. Iya. Ada data yang mengatakan bahwa every second, setiap detik, 28.258 users are watching pornography on internet. 3 juta sekian lah, 3.000 sekian being spent pornography on internet juga. 372 people satu detik, 372 orang nyarinya search engine-nya adalah tentang adult gitu. Nah, anyway Dok, banyak literatur dan seterusnya yang disebutkan bahwa pornografi merusak otak gitu. Apa sih kaitannya antara pornografi dan otak kita? Gimana, Dok? Ya, kalau kaitannya antara pornografi, kenapa demikian masih digunakan, ya berarti otak kita itu ya kompatibel dengan pornografi gitu. Gampang kan? Otak kita itu akan mencari segala sesuatu yang nyaman dengan otak kita. Ya itu aja. Jadi kalau pornografi demikian masif ya itu. Well, bisnis pornografi demikian hebatnya, demikian luasnya, hampir semua orang itu mengakses pornografi, hampir semuanya ya. Ya berarti pornografi itu digemari otak kita sih gitu. Bahwa pornografi itu merusak otak kita itu. Lah, nggak ada buktinya gitu. Nggak ada buktinya itu. Nggak ada buktinya. Bahwa kemudian kemarin itu ya ada gambarnya. Ini ya, orang yang suka pornografi seperti ini, orang yang tidak suka pornografi fotonya seperti ini. Bukan gara-gara nonton pornografi otaknya jadi berubah, ya bukan. Justru otaknya berbeda. Itu antara penggemar dan bukan penggemar pornografi itu berbeda. Gitu. Jadi perbedaan otak antara penggemar pornografi dan non penggemar pornografi, hasil MRI-nya berbeda. Itu menunjukkan memang otaknya dari sononya berbeda gitu. Bahwa pornografi itu bisa menyebabkan atau bisa menimbulkan adiksi atau kecanduan, potensinya iya ada. Seperti ada orang yang kecanduan game online, ada tapi sedikit gitu ya. Ada. Bahwa pornografi itu bisa atau berpotensi menimbulkan kecanduan atau adiksi. Oh iya ada gitu. Tapi kalau di prosentasenya itu prosentasenya kecil gitu ya. Beda loh ya, penggemar dan pecandu itu beda gitu ya. Ya, Mas Abu itu penggemar sulap, tapi kan bukan pecandu sulap. Gitu. Oke. Ya. Okay. Saya penggemar minuman gitu, tapi saya bukan pecandu minuman. Ya, penggemar gitu ya. Yang namanya kecanduan itu kan berbeda gitu. Beda, istilahnya kecanduan dengan gemar itu beda gitu. Yang namanya kecanduan itu adalah pengguna habitualis ya, tiap hari gitu ya. Bahkan dia itu sampai yang namanya kecanduan itu, yang namanya pecandu itu sampai dia itu mengabaikan hal-hal yang merugikan dari tindakannya itu. Itu adalah kriteria kecanduan. Kecanduan itu satu, dia itu adalah pengguna habitualis. Kalau pornografi itu less likely sih ada orang kecanduan pornografi. Seperti ada orang kecanduan game online itu less likely lah, kemungkinan kecil. Kalau ada itu ya sedikit banget gitu ya. Sedikit banget lah. Enggak sampai lah 0,1% itu ya. Enggak sampai ada. Bahwa ada orang yang kecanduan game online itu faktual gitu ya.
Faktual itu. Oh, ada bahkan dia memerlukan perawatan sampai memerlukan perawatan psikiater gara-gara kecanduan game online itu. Ada gitu. Ada, tapi penggemar game online bukan lantas sama dengan kecanduan itu. Kecanduan itu ya itu tadi, dia melakukan hal itu tiap hari ya, habitualis tiap hari sampai mengabaikan hal-hal yang merugikan gitu. Sampai nyolong duitnya ibunya, duitnya bapaknya dicolong gitu ya. Jelas merugikan dan dia bukannya kalau nggak punya uang terus berhenti ke game center atau ke apa itu namanya kayak warnet gitu ya itu. Bukan, malah dia nyolong gitu ya, mengambil duitnya ibunya, mengambil duitnya adiknya, kakaknya itu. Nah ini sudah menjadi dampak-dampak yang merugikan gitu. Nah itu yang disebut kecanduan gitu ya. Nah sama dengan pornografi ini. Sebetulnya pornografi itu istilah baru sih ya. Ya, istilah baru itu. Disebut porno itu baru aja. Aktivitas seksual itu dalam jangka waktu yang panjang, aktivitas seksual ya. Itu bahkan sering menjadi atau bagian yang tidak terpisah dari ritual keagamaan. Itu loh ya, enggak. Dan bukan disebut porno gitu ya. Dalam waktu yang lama itu, dalam tradisi Hindi ada itu seni bercinta. Itu tahu semua lah itu ya itu. Tahu semua itu ya. Apa itu? Masa bro? Kama Sutra. Banyak. Semua orang tahu itu ya itu. Ya, semua orang tahu Kama Sutra itu. Dalam agama tertentu seks itu dibahas detail gitu ya. Banyak itu, malam Jumat apa itu. Ya, gitu. Lah iya itu. Melakukan itu sama dengan membunuh setan. Apa itu gitu ya. Gitu. Itu adalah, jadi aktivitas seksual itu adalah lama itu merupakan hal yang tidak terpisah dalam urusan-urusan religius itu. Nah, tapi kalau kita ngomong gitu, sebetulnya kalau kita kenapa sih kita itu rancu jadinya itu melihat. Kalau kita itu di Candi Borobudur itu ada candi yang Candi Borobudur itu kan ada rupa datu, arupa datu, kama datu, rupa datu, arupa datu. Di bawahnya itu ada yang ditutup, itu adalah adegan seksual ditutup, itu hanya di ujung dikit yang dibuka gitu ya. Nah, jadi dalam waktu yang lama aktivitas seksual itu ya dianggap dari bagian dari kebudayaan gitu ya. Dianggap dari bagian kebudayaan. Nah, ya sudah lama sih lukisan-lukisan di abad pertengahan itu mempertontonkan bagian-bagian tubuh perempuan atau laki-laki itu ya enggak apa-apa itu ya. Patung-patung Romawi atau patung Yunani kuno itu yang namanya Tuhan-Tuhan itu ya telanjang semua itu ya. Ya Tuhan perang itu Ares itu juga telanjang, kelihatan titiknya kecil gitu ya. Karena menurut tradisi Romawi dan Yunani kuno itu makin kecil titiknya laki-laki itu makin pinter gitu. Oke. Ya itu dulu gitu ya. Di sini kan beda sama sekarang ya. Di sini gede-gedean gitu. Gede-gedean gitu ya. Ya dan itu Venus itu dewa Tuhanwatinya perempuan, Tuhanwati ya. Venus itu kan Tuhanwati. Jadi ada Tuhan laki-laki atau Tuhanwati ya. Venus itu ya Tuhanwati itu kelihatan tetehnya nggak apa-apa gitu ya. Dalam waktu yang lama itu juga nggak apa-apa gitu. Lah nggak usah jauh-jauh di Bali itu ya. Sampai tahun 51 baru ada larangan itu mengeluarkan tetek di Bali gitu itu ya. Ya, jadi batasan porno itu apa coba gitu ya. Batasan porno apa gitu. Saudara-saudara kita di Papua itu lama itu nggak pakai apa-apa juga nggak apa-apa. Kita aja yang ribut gitu ya.
Kalau mereka nggak pakai baju kok kita yang ribut gitu ya. Itu ya, ini juga nggak apa-apa nih. Jadi sebetulnya batasan pornografi itu ya kita sendiri yang batasin gitu ya. Ya kalau kita tuh dikit-dikit porno itu otakmu aja yang ngeres gitu ya. Sampai sapi itu loh ya, susunya di blur itu. Di TV itu loh. Ya kamu tuh horny apa gimana lihat susunya sapi itu. Di blur. Gitu, ya. Benar-benar ya, dong. Iya. Benar. Iya. Kartun itu. Ya namanya siapa? Teman ceweknya Nobita itu apa namanya? Shizuka tuh sampai di blur gara-gara kamu itu ya itu ya dasar otaknya aja sih yang ngeres gitu ya. Kalau soal ngeres itu ya meskipun perempuan dipocong juga ngeres juga gitu ya. Ya hanya sekarang udahlah, saya nggak bahas soal TV Indonesia lah, terserah gitu ya. Mau ditutupi, di blur, dikeliarin matanya tok terserah gitu ya. Cuman sekarang saya membahas kenapa sih awalnya kenapa di dunia ini kok kayaknya seragam menganggap sesuatu itu porno, tapi semua itu digemari gitu ya. Bayangin aja, kita itu semua bilang yang namanya pornografi itu jelek, tapi kita pengkonsumsi semua gitu. Bayangin aja gitu. Alah, gobal kalau nggak lihat gitu ya. Pret. Ya. Iya, itu datanya juga begitu kok. Iya, tapi ngomong semuanya itu jelek. Nah, sekarang kita tarik mundur. Kenapa demikian banyak kebingungan dan kerancuan pandangan manusia sekarang ini, masa kini itu dalam membicarakan seputar seks itu. Itu belum lama itu. Kalau kita cari sebab musababnya yang paling bisa dipertanggungjawabkan dan paling bisa dibuktikan itu adalah Ratu Victoria gitu. Ratu Victoria itu Ratu Inggris ya. Dia itu berkuasa mulai tahun 1837 sampai 1901. Ngapalin beginian apa gunanya ya? Bagus dong, sama kayak ngapalin perang di Ponegoro. Lah ya ngapain itu? Kalau perang di Ponegoro itu gampang apalin sih. Itu adalah perang habis maghrib, Mas. 1825 sampai 1830. Perang habis maghrib. Kalau apal Ratu Victoria berkuasa itu untuk apa sih? Tapi ya itu ya. Ratu Victoria itu berkuasa tahun 1837 sampai 1901. Cukup lama itu ya. Cukup lama. Hampir 70 tahun dia itu berkuasa ini. Nah, pada zaman Ratu Victoria itu punya obsesi yang gila tentang yang namanya seksual itu. Orang itu obsesinya terhadap hal-hal seksual itu luar biasa. Nah, di zaman yang paling menonjol zaman kekuasaan Ratu Victoria ini adalah pembatasan ketat mengenai nilai-nilai moral. Tentu saja nilai moral yang ya versinya Ratu Victoria sih ya itu. Termasuk pembatasan tentang hal-hal yang berbau dengan seksual itu. Nah, yang unik ya, Ratu Victoria itu menyangkal adanya homoseksualitas pada orang perempuan tuh ya, udah ngaco tuh ya, ngawur orang itu ya. Jadi bagi Ratu Victoria itu lesbian itu nggak ada itu, homoseksual itu cuma laki-laki aja itu. Dan itu ya, dan di zaman Ratu Victoria ya, yang namanya homoseksual itu adalah kriminal gitu. Loh, ini di Inggris sampai tahun 50 gitu. Tahun 50-an yang namanya homoseksual itu dianggap kriminal gitu. Korbannya siapa? Yang paling terkenal itu Alan Turing itu. Alan Turing komputer itu. Itu gara-gara dilaporkan oleh temannya dia ini adalah seorang homoseksual. Oh, dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan Inggris dan disuruh milih waktu itu. Kamu di penjara atau di terapi itu. Di terapi apa? Di terapi estrogen. Waduh, depresi dia, bunuh diri gara-gara estrogen gitu ya. Ya, pengetahuan kita tentang terapi hormonal waktu itu belum seperti sekarang ya. Ya itu. Nah, itu adalah hukum produk zaman Ratu Victoria itu, bahwa yang namanya laki-laki yang melakukan homoseksual, yang ketahuan homoseksual itu adalah kriminal, pelanggar hukum ya. Nah, dalam sejarah Inggris itu segala macam yang dianggap pornografi itu bahkan pernah
dianggap sebagai kejahatan di Ratu Victoria melalui yang namanya Options Publication Act gitu ya, tahun 1857 lah. Ini lu ngapain ya ngapalan gini suka jelas itu ya. Nah, dan berkat ya kejayaan Britania loh. Coba benua mana yang tidak dijajah oleh Inggris gitu ya. Dalam arti ya Inggris itu menyebarkan pengaruhnya itu di semua benua, mulai Australia, Amerika. Lah Indonesia kan sempat ya. Indonesia sempat gitu ya. Yang namanya Malaysia sampai merdeka dimerdekakan Inggris gitu ya. Singapura juga, India juga itu ya. Jadi ya berkat kejayaan Britania itu nilai yang dianut Ratu Victoria itu menyebar ke seluruh dunia. Loh, di masa kejayaan Ratu Victoria itu ya, kaki-kakinya furniture dan kaki piano itu, kaki meja itu harus ditutupi kain gitu. Iya, karena menghindari rangsangan seksual. Lah ya masa kita tuh mau horny sama kaki meja sih gitu ya itu. Ya, coba dibandingkan dengan di negeri bumi bleber itu juga gitu sih sekarang gitu ya, patung ditutupi gitu ya. Nah ya masa kamu horny sama patung gitu ya. Anyway, jadi balik lagi ke si porn. Jadi yang bahaya tuh adiksinya. Nah pertanyaannya adalah ketika teradiksi apa yang terjadi di otak sih dok? Dan gimana sih cara penanganannya kalau udah mulai ada adiksi gitu? Yang pertama adiksi tadi itu. Adiksi itu adalah pengguna habitualis. Terus menerus tanpa jeda gitu ya itu. Tiap hari melakukan. Kalau Mas Abu misalkan nonton seminggu sekali ya nggak apa-apa. Ya, itu bukan adiksi ya itu. Atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau tiap hari 10 menit ya nggak apa-apa. Oh batasannya 10 menit berarti? Ya iya Bu. Oke, ini sahih nih menurut Dr. Yul Hasan soalnya. Itu kan sudah cukup paling gini lagi terus ya paling gitu lagi. Misalkan kecenderungannya orang kalau pernah melihat sesuatu itu kan pornografi itu juga melihat yang baru, yang lama udah pernah nggak penting gitu ya. Mereka penasaran hal yang baru ini misalkan ada yang baru nggak gitu, ada nih gitu. Siapa sih yang namanya orang Jepang itu apa namanya? Maria Ozawa. Orang Jepang sih nggak tahu. Orang tak tanya, kalian tahu sih Maria Ozawa? Siapa itu? Gitu. Oh di Indonesia terkenal. Siapa itu? Gitu ya. Oh di Jepang nggak terkenal dia? Nggak tahu. Oh gitu ya? Iya. Kalian tahu nggak Maria Ozawa? Siapa itu? Bintang porno. Yang mana? Mana nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Ya itu ya dan mereka biasanya Maria Ozawa yang mana? Yang baru, yang lama males gitu. Ya, jadi sebetulnya orang-orang itu yang nonton itu ya pengen yang baru. Ada yang 16 detik itu 19 detik. Ini ada 19 detik itu artis Indonesia gitu ya. 19 detik gitu. Ada nggak yang versi panjangnya itu? Ada sih, bareng sama anjingnya itu telanjang. Nah itu justru malah bikin variasi biar freshnya di situ ya dok ya. Nah itu. Nah kalau yang namanya adiksi itu misalnya ya seharian nonton pornografi, sampai lupa makan gitu ya. Makan dia nggak mau makan, terus kemudian nggak mandi, mengabaikan kondisi dirinya. Nah ini yang namanya kecanduan. Tapi less likely lah kalau ada sekian itu sedikit banget. Dan orang yang seperti ini memang ada kecenderungan sih, dia memang ada kecenderungan untuk adiksi terhadap hal-hal tertentu. Itu ada. Buktinya ada kok yang sampai dirawat psikiater sampai ketagihan atau adiksi pornografi. Seperti layaknya orang adiksi game online. Gitu. Itu sama gitu. Loh yang sebetulnya yang lebih gampang adiksi itu kan drug itu lebih gampang menimbulkan adiksi. Tapi ya sekali lagi ya sebetulnya sekarang itu ya misalkan ini kerusakan otak karena pornografi itu apa sih namanya kemarin tuh apa sih namanya dia nyebutnya itu obat narkoba visual. Kok ada loh. Nah, ini sih ngarang-ngarang aja sih ya itu ya. Ya kalau kamu nggak suka ya
ya less likely kamu juga, cuman itu manjat sosial aja. Itu di Indonesia kan gitu ya, itu manjat sosial kalau supaya kelihatan. Di Indonesia itu cara memanjat sosial itu ada 3 cara, Mas, gitu ya. Seperti yang kita bicarakan kemarin. Yang pertama, lebih kaya. Orang lebih kaya itu pasti secara sosial itu dia dihargai, gitu ya. Yang kedua lebih pintar. Nah, itu. Yang ketiga lebih religius. Itu mesti. Yang ketiga itu ya, menarik ya. Nah, yang pertama, Mas, pura-pura pintar itu susah, pura-pura kaya lebih susah lagi. Yang gampang pura-pura yang ketiga, gitu. Yang 1, 2 susah ya. Itu susah, syarat ketentuan berlakunya luar biasa ya. Pura-pura. Yang ketiga tinggal ganti baju beres ya. Nggak usah tinggal ganti baju. Misalkan pacaran nih, deketin cewek gitu ya. Handphonenya itu di set alarm jam 1:30 malam, jam 2 malam, langsung malam dia WhatsApp ceweknya itu yang disenengin. Ayo sholat yuk, terus dia tidur lagi itu. Ceweknya langsung, aduh subhanallah itu ya. Religius banget. Gampang itu ya. Sama aja. Kalian tahu nggak bahwa pornografi itu gini merusak otak, gini terus diupload. Padahal dia juga nonton tiap hari kan nggak apa-apa itu. Ya, nggak apa-apa itu. Ini gampang. Pura-pura begini ini nggak apa-apa. Jadi ya yang namanya adiksi atau kecanduan pornografi itu memungkinkan, meskipun kecil kemungkinannya. Tetapi apakah yang namanya pornografi itu merusak otak? Enggak gitu ya. Kalau ada orang blow on nonton pornografi, memang dari sononya blow on aja, memang dari dunia goblok kok nyalain pornografi. Memang ya itu memang dari kecil nilainya 4-3 mau nonton pornografi ya tetap aja gitu. Kalau ya, memang dari sononya blow on, bukan gara-gara pornografi. Ini yang menyebar loh ya, Dok ya. Apa saja dampak pornografi terhadap otak? 1, merusak daya ingat dan konsentrasi katanya, Dok. Mengurangi kontrol. Apaan sih itu? Itu. Itu coba di sini penggemar pornografi itu ingatannya kuat semua itu, namanya pemainnya apa gitu. Tahu pemainnya tahu gitu. Gitu. Sampai tahu ini udah pernah nonton, ini belum, ini udah. Dia itu memorinya kuat itu. Sampai ini udah pernah, ini udah 3 kali aku nonton loh. Berapa kali jadi ya ingat itu ya itu. Ya jadi tidak ada ukuran. Tapi ya bahwa yang namanya kecanduan itu bisa mengganggu kerja otak. Iya, betul ya. Iya, kecanduan. Tapi sekali lagi kecanduan pornografi itu ya seperti kecanduan game online. Berapa orang loh yang gamer itu? Gamer itu kan banyak, bahkan mereka itu produktif dengan sebagai gamer itu ya. Dia menghasilkan duit itu kan bagus gitu ya. Bagus. Tapi ada juga orang pecandu game online itu ada menghasilkan duit enggak, nyolong iya gitu ya. Itu ya, ini kan ya ini adalah ada dampak-dampak yang merugikan dari segala sesuatunya itu. Nah, beda dengan drug ya, beda dengan drug. Kalau gitu kita lanjut sekarang bicara tentang drugs, Dok. Nah, kalau drugs gimana tuh, Dok? Kan tadi pornografi udah clear ya, itu. Nah, sekarang si drugs tuh ada kaitannya nggak sih sama perusakan terhadap otak gitu? Dan drugs tipe apa aja sih gitu? Silakan. Bahwa kecanduan obat itu mempengaruhi kerja otak. Oh iya, jelas gitu ya. Jelas itu bahwa yang namanya kecanduan itu mempengaruhi kerja otak, jelas. Nah, sekarang kita membedakan antara kecanduan dan penyalahgunaannya. Nah, beda. Oke. Kalau kita ngomong obat, bahan obat nih, kalau kita bicara yang pertama kita ada 5 bahan obat yang paling sering disalahgunakan, dan apa obat-obat yang paling sering disalahgunakan dan apa obat-obat yang paling memberi efek kecanduan gitu ya. Nah, ini ya kita ngomong yang pertama, karena kita ngomong adiksi ini, kita berbicara mengenai 5 bahan obat yang paling memberi efek adiksi atau kecanduan. Yang pertama adalah heroin. Nah, ya, heroin itu cukup kita menggunakan 2 kali heroin, itu kita akan ketagihan, kita akan kecanduan. Kita akan kecanduan. Nature-nya begitu, Dok? Emang gitu? Iya, jadi kita akan kecanduan. Saya juga menggunakan, tapi otak saya itu agak aneh. Saya itu menggunakan, tapi saya nggak pernah kecanduan gitu. Saya nyoba dulu, saya coba, tapi jangan dipakai ya ukuran saya ini juga aneh. Minum sampai 2 botol
waktu itu yang pertama itu minum sampai 2 botol Johnny Walker. Saya nggak mabuk nih, gimana sih rasanya mabuk ya itu? Saya nggak mabuk itu waktu SMP loh saya nyoba SMP kelas 1. Oke. Umur 11. Jangan ditiru. Ini otak saya emang aneh gitu ya. Oke. Kayaknya maboknya kesini-sininya sih, Dok. Kayaknya sekarang. Minumnya SMP, mabuknya sekarang. Oke. Ini bentar, Dok. Heroin itu dipakai obat apa aja misalkan, Dok? Kalau heroin itu adalah morfin yang dipurifikasi lagi. Jadi tidak ada jadi kalau kita bilang morfin ya, kalau kita morfin itu digunakan, ini bahan obat yang bisa dipakai untuk di kedokteran juga dipakai ya, morfin itu. Itu adalah analgetik yang paling kuat ya. Obat penghilang nyeri yang paling kuat adalah morfin. Jadi kalau sudah nyeri nggak bisa diapa-apain ya, pakai morfin itu ya. Itu di kedokteran dipakai. Jadi bahkan obat-obatan morfin yang diresepkan dokter dan legal itu ada dalam pasaran, boleh diresepkan, itu ada ya. Morfin sulfat itu ada tabletnya yang tersedia di apotek itu, tapi harus resep dokternya juga harus tanda tangan, menyertakan alamat dan nomor telepon, ditelepon sama apoteknya, bener dok ngeresepin ini gitu ya itu. Itu ada itu. Nah, heroin ini adalah morfin yang dipekatkan gitu ya. Jadi bahan obat yang paling memberi efek kecanduan yang nomor 1 adalah heroin. Yang nomor 2 adalah kokain ya. Kokain dan morfin itu 2 hal yang beda ya. Ya. Jadi yang pertama itu heroin, yang nomor 2 itu kokain gitu. Kokain itu bahasa bahasa kedokterannya itu bahasa Latinnya kokain, tapi orang Inggris itu bilangnya bahasanya kokain gitu ya. Kokain gitu ya, kokain. Itu ada lagunya. She don't like, kokain gitu ya. Ya itu kokain. Nomor 3, bahan obat yang paling memberi efek kecanduan adalah nikotin. Nikotin itu. Oke. Tahu kan ada orang yang tidak bisa berhenti ngerokok. Lah ini kecanduan nikotin. Biasanya orang yang nggak bisa berhenti ngerokok itu itu alasannya macam-macam. Ya, mulutku sendiri, duitku sendiri kok gitu. Ya. Apa urusannya ya? Ya gitu. Nggak boleh ngerokok. By the way, Dok, obat apa yang pakai nikotin apa, Dok? Loh, nikotin itu bahan obat itu. Oh, oke. Nikotin itu bahan obat. Digunakan juga untuk di kedokteran ada nikotin, diberikan pada kondisi-kondisi tertentu gitu, untuk menaikkan tekanan darah. Misalnya, nikotin diberi untuk membuat orang supaya alert gitu. Nikotin diberi itu orang ngantuk dikasih nikotin supaya dia lebih alert gitu ya. Terus kemudian dia juga lebih rileks itu. Orang cemas itu diberikan nikotin. Nikotin itu obat anti cemas gitu ya. Obat anti cemas nikotin itu. Jadi nikotin itu memberikan efek relaksasi pada otak kita tenang gitu. Tetapi nikotin itu dampaknya jelek pada pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu kalau kena nikotin dia akan susut, vasokonstriksi gitu ya. Vasokonstriksi gitu ya, jadi lebih kecil gitu. Jadi kalau nikotin kita menggunakan nikotin, pembuluh darah kita untuk otak kita sehat gitu ya. Nikotin dalam dosis manfaat itu sehat gitu ya. Menyehatkan, memberikan otak relaksasi gitu. Tapi untuk pembuluh darah kita, dalam pembuluh darah itu mengalami vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah yang besar itu konstriksi, yang kecil lebih konstriksi lagi gitu. Memang iya ada orang-orang tertentu, 2% orang yang reseptor muskariniknya itu lebih besar ketimbang reseptor nikotinik. Jadi pada saat orang itu terekspos dengan nikotin, pembuluh darahnya justru melebar. Ada orang yang begitu gitu. Oke. 2% orang gitu. Jadi ya ada orang yang kena nikotin makin sehat itu ya ada gitu. Tapi 2%. Mau judi dengan kemungkinan menang 2% ya silakan sih ya itu. Ya itu nah itu. Ya. Ini 2% doang ya. 2% doang gitu ya. Okay. Ada. Oke. Gitu. Nah, yang tadi itu kan orang itu kan kalau dikasih tahu jangan ngerokok itu loh. Itu alasannya apa? Uangku, duitku sendiri, uang mulutku sendiri. Ya udahlah, kalau mulutmu sendiri, duitmu sendiri gini aja. Kalau kamu ngerokok,
asapnya jangan dikeluarin, gitu ya, sedot semua. Atau jangan dibakar ya. Sekalian putungnya ditelan. Nah, itu keren gitu ya, nggak ngeracunin orang gitu. Itu ngeracunin orang. Iya, kamu mulutmu tapi hidungku itu masukkan itu ya. Itu nikotin ya itu. Yang nomor 4 itu bahan obat itu adalah barbiturat ya, barbiturat. Barbiturat obat-obatan itu Pak yang mengandung barbiturat. Yang kelima ada alkohol. Ya, jadi alkohol itu adalah 5 besar yang paling memberikan efek kecanduan gitu ya. Kecanduan. Okay. Sekali lagi, yang namanya kecanduan tadi, adiksi tadi itu apa tadi itu? Pengkonsumsi tiap hari dalam jumlah yang melebihi dosis manfaat gitu ya. Loh, alkohol itu ada manfaatnya nggak? Loh, ada itu. Ada dosis manfaatnya. Dalam dosis tertentu ya? Iya, dosis manfaat. 2 sampai 3 international unit, 3 sampai 4 international unit sehari. Itu adalah dosis manfaat alkohol itu. International unit itu gimana, Dok? Ya, itu kalau kita samakan dengan alkohol 100% itu ya kira-kira 3 sampai 40 cc gitu ya. 3 sampai 40 cc. Ambil amannya 30 cc. 30 cc lah ya, 30 cc alkohol 100% gitu ya. Berarti kalau apa itu? 30 cc itu berapa ya? Kalau seloki itu 30 cc gitu. Nah, itu, maksudnya konsumsinya yang aman tuh sehari berapa seloki ya, atau gimana? Berarti kalau alkohol 100 cc itu 1 seloki 30 cc. Tapi ya masa kita mau minum alkohol 100% sih ya itu. Kamu itu Petromak apa gimana ya kita ini? Ya, kalau alkohol 100% itu 30 cc, kalau alkohol yang 30% kan sekitar 70 cc 1 gelas gitu ya itu. Jadi kalau minum whisky yang 40 cc ya setengah gelas gitu ya enggak. Itu dosis manfaat iya gitu ya. Tapi anyway, by the way Baswi, ukurannya adalah kalau kita itu sudah ya tanda-tandanya kecanduan keracunan alkohol atau intoksikasi alkohol itu apa sih? Ya mabuk itu adalah intoksikasi. Jadi kalau kamu sudah ngeliyeng lah stop gitu ya gitu. Ya kita ini peminum bukan pemabuk, woi gitu ya gitu. Oh beda ya, peminum pemabuk beda ya. Beda gitu. Oke, kalau peminum disebut pemabuk tersinggung ya gitu ya. Apaan lo nggak pernah mabuk kok gitu ya. Oke. Menikmati Macallan yang 18 tahun gitu kan. Baunya aja seneng gitu ya. Itu ya, itu alkohol gitu ya. Jadi alkohol itu ada dosis manfaatnya. Jangan kaget bahwa jus buah-buahan itu mengandung alkohol gitu ya. Jadi misalkan jus kiwi, paling tinggi itu jus kiwi. Jus kiwi itu kalau kiwi di jus itu akan mengandung alkohol sekitar 2,5%, ya, sampai 3% kiwi gitu ya. Ada buah-buahan jus apalagi misalnya melon itu jus melon itu mengandung sekitar 1 sampai 1,5% alkohol. Jadi dosis manfaat alkohol itu ada gitu ya. Nah, alkohol sendiri adalah bahan obat gitu ya, bahan obat. Kita konsumsi dalam jumlah tertentu yang banyak misalnya kalau kita perlukan. Kalau enggak, obat itu beda dengan nutrisi gitu ya. Nutrisi itu adalah hal yang harus kita konsumsi tiap hari karena kita memerlukan gitu. Bahan obat itu kita konsumsi kalau kita perlukan gitu. Kalau enggak ya enggak usah gitu. Itu Dok, ini menarik, tadi ada alkohol sama nikotin. Ini ada kaitan nggak sih kalau ngerokok sama ngopi itu enak gitu, Dok? Ada kaitannya nggak? Ngerokok dan ngopi. Ya itu kan suka padu padan gitu ya, rokok kopi itu kan ada alkohol sama nikotin lah barengan ya. Sorry nikotin sama iya nggak ada itu kafein. Ada ya? Gitu, kafein. Oh iya nggak ada ya. Nah itu bisa-bisanya orang rokok. Saya itu minum kafein tiap hari ya. Nggak perlu ngerokok ya. Nggak perlu ngerokok itu ya. Oke. Nah, ini kan tadi ada 5 nih. Nah, terus sekarang kaitan sama proses perusakan otaknya tuh gara-gara gimana gitu, Dok? Silakan. Nah, sebelum saya jauh situ saya berbicara mengenai 5 bahan obat yang paling sering disalahgunakan gitu ya. Oke. Paling sering disalahgunakan. Tadi kalau saya adiksi kan ya? Tadi adiksi ya. Yang paling menimbulkan adiksi adalah 5 bahan obat: heroin, kokain, nikotin, barbiturat, dan yang nomor 5 adalah alkohol. Ini adalah
yang paling sering memberikan adiksi. Nah, kalau ditanya 5 bahan obat yang paling sering disalahgunakan, nomor 1 adalah nikotin. Paling sering disalahgunakan itu. Paling sering disalahgunakan. Nikotin itu adalah paling sering. Nomor 2 alkohol, itu paling sering disalahgunakan. Jadi banyak pemabuk ya alkohol. Nomor 3 kokain. Ya, nomor 3 itu adalah opiat ya, heroin dan morfin tadi. Nomor 5 adalah marihuana. Marihuana itu ada bahan obatnya ya. Tapi jangan kaget, marihuana itu tidak. Bahwa marihuana itu berpotensi menimbulkan kecanduan, ya. Semua bahan obat punya potensi itu. Marihuana itu ya, ganja itu ya. Tetapi sampai detik ini tidak pernah adalah laporan medik ada orang ketagihan ganja, nggak ada itu. Ketagihan? Nggak ada itu. Orang sakau ganja nggak ada gitu. Orang mati karena ganja apalagi nggak ada itu. Jadi kalau ada orang ketagihan ganja, omong kosong. Orang adiksi ganja, omong kosong juga. Itu ada orang mati karena ganja. Oh itu mari ketimpa ganja 1 ton kali mati. Tapi di berita-berita kan yang bahaya adalah ketagihan yang gimana gitu dok kalau ngomongin tentang nggak ada ya? Tidak ada laporan medis, satupun laporan medis bahwa ada orang pernah ketagihan ganja, adiksi ganja, sakau ganja, mati karena ganja, tidak pernah ada gitu. Tapi sekali lagi ganja itu masih dianggap ilegal di Indonesia, jadi jangan dikonsumsi ya, ilegal. Oke. Berarti ilegalnya bukan gara-gara adiksinya, bukan berarti ya dok ya? Itu. Karena sudah terlanjur disahkan sebagai barang narkoba gitu. Padahal 2 hal yang berbeda. Ganja dengan narkoba itu beda itu. Beda. Di Amerika itu dari 52 negara bagian itu 44 sudah mengatakan enggak. Tapi hukum federal Amerika masih melarang ganja, tapi negara-negara bagian sudah banyak yang melegalkan ganja dan tidak menganggap ganja itu sama. Indonesia masih, ya itu kan DPR, biarin aja lah DPR yang nanti yang ngurusi soal hukum itu. Tapi sekali lagi ya, meskipun yang namanya ganja atau kanabis ya atau bahan-bahan obatnya itu namanya kanabinoid dalam ganja itu. Ada 32 kanabinoid yang sudah teridentifikasi. Tidak ada satupun yang membuat kita itu adiksi, tidak kita membuat sakau atau apa. Tapi sekali lagi, bahwa ini tidak menimbulkan bahaya adalah satu hal. Tapi ini ilegal adalah 2 hal yang berbeda. Ya. Oke. Ya, itu. Jadi kalau kita itu berarti yang ilegal belum tentu bahaya ya dok ya? Oh iya jelas. Belum tentu Yang legal belum tentu tidak berbahaya. Rokok itu legal, bahayanya luar biasa itu. Ya nggak apa-apa itu. Nanti kalau petani tembakau mati gimana itu? Lah ya bukan urusan gue gitu ya. Itu urusan waktu ya. Itu urusan lu. Tapi anyway dok, obat-obatan yang medik gitu yang pakai marijuana ada dok? Ada juga? Nah gini. Marihuana sampai sekarang sebagai bahan obat, bahwa marihuana itu berpotensi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit, iya. Tapi sampai sekarang belum ada yang terbukti gitu. Ya risetnya belum ada gitu ya, belum ada gitu. Oh belum terbukti menyembuhkan tuh belum ada penyembuhan? Ya belum. Oh oke. Belum. Bahwa marihuana atau ekstrak ganja, ekstrak kanabis itu dipakai untuk misalnya terbukti misalnya Pak. Terbukti menekan mual pada penderita HIV/AIDS dan pasien-pasien kanker yang stadium akhir diberikan kemoterapi dan radiasi. Iya terbukti itu. Membantu mengurangi mual itu. Muntah iya. Tapi belum terbukti menyembuhkan tuh belum ada ya? Ya belum, masih jauh buktinya belum ada itu. Marihuana menyembuhkan kanker mbahmu nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada itu. Misalnya ini bisa menyembuhkan penyakit, nggak ada buktinya itu. Anak saya itu sakit ini dikasih ganja itu sembuh. Lah sama tetangga saya kemarin sakit makan klepon, batuknya sembuh. Ya bukan karena kleponnya itu ya. Waktunya sembuh, gara-gara klepon sembuh, masa klepon jadi obat gitu. Enggak ya.
Bahwa yang namanya marijuana itu adalah kanabinoid dalam hal ini itu adalah bahan obat, iya. Berpotensi untuk sebagai obat, oke, silakan diteliti. Tapi buktinya belum gitu. Dan sekali lagi, sampai detik ini, dokter ngeresepi ganja, salah. Itu kriminal gitu. Ya? Tapi ada dok, maksudnya terjadi gitu, pernah terjadi gitu? Loh ada gitu, dan akhirnya dokternya dianggap sebagai kriminal karena melanggar undang-undang gitu. Lagi pula obat-obat lain kan masih tersedia. Gitu. Misalnya ini lu, yang namanya ganja itu bisa mengurangi rasa sakit. Iya, tapi obat anti sakit kan banyak yang legal gitu. Yang legal banyak kok milih yang ilegal gitu ya itu. Ya. Oke. Nah, ini yang menarik dok. Tadi kan ada obatnya. Sebelum nanti ke tadi pertanyaan saya jadi kebayang gini dok. Kan kita sering dengar gitu ya, dengan obat-obatan jadi high, jadi fly gitu ya, jadi halu lah dalam tanda petik. Itu sebenarnya di otak apa yang terjadi sih dok? Apa sih? Gimana sih? Silakan dok. Ada obat-obat yang namanya obat halusinogen gitu ya. Misalnya apa ya, halusinogen itu banyak sih dulu obat-obat halusinogen yang kalau kita mengkonsumsi itu halusinasi itu ya namanya. Itu ada obat-obatan halusinogen itu. Saya nyoba sih. Tapi saya ini loh tanpa minum obat sudah berhalusinasi ya. Ngapain ya minum obat? Bisa jadi sembuh kayaknya dok. Enggak itu. Jadi ada obat-obatan dulu itu halusinogen itu. Nggak tahu nih akhir-akhir ini yang lagi happening namanya Flaka katanya dok. Flaka. Iya Flaka ya itu halusinogen itu halusinogen. Nah gimana tuh? Halusinogen. Jadi pada saat yang namanya halusinasi itu kita itu kan punya reseptor atau kita itu punya indera. Kita punya indera untuk indera kita itu untuk berinteraksi dengan lingkungan kita. Kita punya 9 indera, bukan 5. Kita punya 9 indera. Kita bukan hanya sekedar punya panca indera, kita punya nawa indera. Kayak Pak Jokowi nawa indera. 9 kita itu paling tidak punya 9. Kita punya mata sebagai untuk penglihatan, ya untuk melihat, kita bisa untuk pendengaran, sensor pendengaran, ada sensor penciuman, ada sensor rasa, pengecapan, ada sensor perabaan, merasakan tekstur itu ada di kulit. Terus ada sensor terhadap getaran, kita punya sensor terhadap getaran. Kita kan punya getaran ya. Ada sensor terhadap nyeri gitu ya, nyeri. Tubuh kita itu semua punya sensor nyeri kecuali di otak. Otak itu sensor nyerinya nggak ada gitu ya. Sensor nyeri gitu ya. Kuku dan rambut juga nggak ada itu ya. Jadi semua daging kita, otot kita ya, semua jeroan kita semua ada sensor. Tulang kita punya sensor nyeri gitu ya. Nyeri, panas itu kita bisa merasakan panas, sensor terhadap panas. Terus sensor terhadap lokasi gitu ya. Posisi kita itu masa bukan tahu kan ini miring ini enggak itu kita punya. Itu adalah indera-indera kita. Nah, yang disebut halusinasi itu tanpa ada rangsangan, indera kita itu atau pusat pengelolaan indera itu bekerja misalnya. Tanpa ada rangsangan cahaya yang masuk, pusat penglihatan kita bekerja seolah-olah kita melihat sesuatu gitu ya. Ya, sebetulnya halusinasi itu gampang sih. Semua orang pernah mengalami halusinasi itu. Mas Abu juga pernah itu, sering bahkan gitu. Mimpi itu merem kan? Merem itu. Itu pada saat mimpi terus kemudian pusat penglihatan kita itu di otak itu bekerja itu. Jadi kita seperti melihat sesuatu itu ya. Seperti itu. Itu. Nah, halusinasi itu. Nah, obat-obat halusinogen itu ya. Obat-obat halusinogen itu mempengaruhi otak kita sehingga sirkuit penglihatan, sirkuit pendengaran, bahkan sirkuit pembauan kita itu seolah-olah bekerja beneran itu. Jadi seolah-olah kita membau sesuatu, seolah-olah kita mendengar sesuatu, dan seolah-olah kita melihat sesuatu. Itu yang namanya halusinasi. Itu. Jadi ya, itu halusinasi pada saat kita tidak ada rangsangan di indera kita, tapi pusat sirkuit di otak kita bekerja.
Itu namanya halusinasi. Halusinasi itu macam-macam. Ada halusinasi penglihatan, ada juga halusinasi pendengaran, halusinasi pembauan, itu ada semua. Itu. Jadi kan kalau orang buta misalnya halusinasi, ya nggak mungkin lah halusinasi. Jadi orang buta nggak bakal dia itu bisa melihat pocongan, itu nggak bakal. Gitu. Ini ada yang komen, ada LSD lah, ada gorila lah, itu ada kaitannya nggak sih, Dok? Iya, itu produknya gitu ya. Saya tadi itu menahan ngomong LSD itu karena itu LSD itu gampang didapatkan. Itu adalah obat halusinogen. Saya mencoba itu halusinasi. Saya nyoba LSD itu. Waktu SMP kelas 2 itu saya nyoba LSD itu. Halusinasi. Tak pikir loh, saya aja nggak pakai LSD sudah berhalusinasi kok, ngapain pakai LSD. Oke, itu tuh sebenarnya kalau sekarang orang menggunakan itu intentionnya tuh apa sih, Dok? Rekreasi kah, atau emang kebutuhan kah, atau emang apa tuh? Kira-kira gimana tuh, Dok? LSD itu bahan obat bisa digunakan untuk tertentu, iya gitu ya. Iya gitu. LSD itu bahan obat digunakan untuk tertentu, iya gitu ya. Untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu, iya gitu. Tetapi kalau ada orang nggak sakit terus minum obat itu dulu, itu namanya penyalahgunaan gitu. Okay. Ya penyalahgunaan. Dan pada saat disalahgunakan berarti dia melampaui dosis manfaat. Nggak ada manfaatnya kok gitu ya. Gitu. Bunga kecubung itu, iya itu juga sama. Itu menimbulkan datura itu ya. Datura itu orang berhalusinasi itu ya. Orang kehilangan realita kalau minum datura itu ya. Kecubung itu ya. Guyung-guyu dewe gitu ya. Ketawa-ketawa sendiri, ngiki sendiri di pojokan. Ya kayak magic mushroom gitu misalnya ya gitu. Itu. Magic mushroom itu gitu ya. Itu dia gitu ya, yang namanya halusinogen. Dan tapi pada dasarnya adalah itu semua disalahgunakan gitu. Kita nggak perlu itu semua gitu ya. Kalau pengen halusinasi nggak usah macam-macam deh, gini aja. Jangan makan sehari semalam sambil melek sehari semalam. Halusinasi wis, tak jamin halusinasi itu. Udah nggak usah pakai jamur-jamur. Nggak pakai jamur-jamuran gitu. Puasa sehari semalam sama melek sehari semalam, halusinasi kamu udah lah. Tapi by the way, Dok, ini kan kalau bicara satu adalah nature, satu adalah produk kimia misalnya, Dok. Nih, ini ada ya balik lagi ya. Kalau nature kan juga alami, tapi kimia juga mungkin lebih berbahaya atau gimana. Nah, itu ada kaitannya nggak sih, Dok, antara nature sama si kimiawi gitu? Yang pertama, ya semua obat itu ya alami, nggak ada obat yang nggak alamiah gitu ya. Obat-obatan dokter itu obat-obatan alami nggak? Lah iya, diambil dari alam semua, yang nggak ada yang diambil dari akhirat itu loh, nggak ada. Bukan diambil dari alam akhirat. Jadi itu diambil dari alam semua itu. Dikira obat-obat dokter itu obat-obat diambil dari alam, dari tumbuhan dan binatang gitu. Itu alami semua gitu. Dan kalau ini kan obat kimia. Di dunia ini mana sih yang nggak kimia? Ini air, ini H2O gitu ya. Lihat kimia gitu ya. Ini oksigen itu O2. Nggak mau bahan kimia, ya udah nggak usah napas gitu. Nggak usah napas, nggak bahan kimia. Semua makanan kita yang namanya glukosa itu ada rumus kimianya. Tubuh kita ya tersusun oleh bahan-bahan kimia. Ada natrium, kalium, hidrogen, kalsium, semua ada gitu. Jadi kalau kita mengatakan yang namanya bahan-bahan kimia, semua ya kimia gitu ya. Itu biasanya aja itu. Itu jurusnya orang-orang penjual herbal itu. Herbal. Ya itu. Tanpa efek samping, mana ada tanpa efek samping itu? Nggak ada obat tanpa efek samping itu. Obat yang baik itu adalah justru obat yang diketahui cara kerjanya, diketahui dosisnya, diketahui bagaimana menggunakannya, diketahui efek sampingnya. Itu adalah obat yang bagus itu ya. Misalnya yang gampang paracetamol. Paracetamol itu dibuat dari bahan aktifnya apa? Paracetamol. Gunanya apa itu? Menurunkan panas, mengurangi sakit. Cara kerjanya bagaimana? Ngeblok asam arachidonat gitu ya. Tak jelas gitu ya itu. Terus efek sampingnya apa? Mengganggu lambung. Nah, kalau mengganggu lambung dikasih obat apa? Dikasih ini. Dosisnya berapa? 30 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari. Loh, itu jelas itu. Nah, obat yang nggak jelas, yang efeknya nggak jelas itu ya nggak baik. Misalnya kita ini punya obat penurun panas itu tradisional apa? Kunyit. Oke.
bahan kunyit itu yang aktif apa? Yes, pokoknya itu di dalam. Lah iya, dosisnya berapa? Secukupnya itu. Pokok secukupnya. Berapa? 1 genggam, 2 genggam, atau 1 gentong? Loh ya, kita nggak tahu dosisnya itu ya. Terus kemudian cara kerjanya gimana? Insya Allah loh, cara kerja kok insya Allah gitu. Iya benar. Lah ya itu termasuk bahan kimianya sudah kita tahu. Nah, obat-obatan ini diambil dari alam semua, diekstrak ya. Diekstrak. Bahan aktifnya itu diisolasi dan akhirnya itu bisa digunakan. Morfin itu, dosisnya morfin berapa untuk menghilangkan nyeri itu ya, morfin. Lah tapi kalau kita penyalahgunaan morfin itu nggak pakai dosis-dosisan ya, langsung ditenggak semua itu, just langsung teler gitu ya itu. Itu kita, pengetahuan kita tentang dosis manfaat itu penting gitu ya. Segala macam obat, tetapi yang namanya obat kita konsumsi kalau perlu gitu. Kita nggak perlu, makanya kan kita nggak ada kan orang itu nggak ada hujan, nggak ada angin, minum ampicillin gitu, nggak ada. Gitu memang untuk itu. Tapi obat-obatan yang untuk mempengaruhi susunan saraf pusat gitu ya, entah itu yang mempengaruhi parasimpatum litik atau parasimpatum mimetik, itu yang sering kali disalahgunakan karena dampaknya untuk perasaan kita itu instan gitu ya, itu permasalahannya. Jadi apakah semua itu bahan kimia? Lah ya nggak ada yang nggak kimia, semua itu kimia. Ya jadi kimia dalam tanda petik juga ujungnya dari alam juga sebetulnya gitu. Iya ya, gitu. Justru itu dipurifikasi, diambil bahan aktifnya gitu. Oke. Ya. Thank you Dok. Wah, malam hari ini jadi banyak tahu ya tentang seputar obat dan seterusnya, dan ya poin pentingnya jadi kita lebih bisa aware gitu intinya, bisa lebih tahu dosis, dan ya itu tadi ya, ngerti dosis itu penting banget. Oke teman-teman, kita akan dialog. Kalau diterusin pertanyaan saya masih banyak sih sebenarnya, tapi kan kita mau dialog ya. Mau lewat chat boleh, mau lewat raise hand boleh, yang di Instagram live atau yang di YouTube live juga boleh lewat lewat chatnya. Oke, Dok, ini mungkin sebelum ke Bu Anca, ini ada pertanyaan dari teman kita di Instagram Live. Dok, kecanduan main HP mulu nih. Jadi ini kecanduan main HP. Sehari nggak bisa lepas dari HP, cuma kerja aja nggak pegang HP. Abis itu semalam pegang lagi, terus balik lagi. Intinya ini sampai ada sekitar 4 yang sama, Dok, ngomongin tentang kecanduan ke HP. Gimana sih untuk reacting tentang supaya nggak kecanduan terhadap si HP itu sendiri gitu? Silakan, Dok. Ya matikan aja HP-nya. Beres ya? Iya beres, matiin HP-nya itu selesai gitu ya. Jadi ya kalau kita ini ya sekarang itu tidak bisa hidup tanpa yang namanya ini, kita nggak bisa hidup tanpa ini, itu nggak bisa itu. Mau pesen ojek aja harus pakai ini loh, gitu ya. Kan nggak mungkin kita nggak pakai ini sekarang gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya kalau yang namanya edik terhadap HP itu, edik apanya coba gitu ya. Misalnya lihat WhatsApp-an sama temennya kan, jadi actually itu kan bukan hanya HP-nya yang dilihat, itu bukan satu, banyak itu. Ya Twitternya, ya Instastory-nya, terus kemudian stalking story-nya mantan gitu ya itu. Wah, itu bukan karena HP-nya sih. Kamu aja terobsesi sama mantan gitu. Ya kalau tidak ada mantan kan tidak mungkin dia ngapain dia gitu ya. Terus kemudian ada orang ada loh stalking yang namanya Twitter yang sudah sejak lama. Itu kan bukan HP-nya itu. Sikapnya itu terhadap segala hal gitu. Jadi kalau sekarang saya tanya yang kecanduan HP tadi itu, yang dilihat kan tidak hanya satu gitu ya. Bukan HP-nya yang menarik dia itu. Yang menarik dia itu buka Instagram lah, buka Tokopedia lah ya gitu. Buka ini semua. Jadi banyak hal yang menarik di handphone itu. Dan itu kalau saya tidak bisa mengatakan ini sebagai kecanduan handphone itu. Kenapa? Yang dilihat banyak gitu ya.
WhatsApp temannya, gitu ya. Terus kemudian grup dia lihat itu grup dibaca 1 sampai semua dibaca itu. Dan memang loh ya WhatsApp grup itu ya ada ya sampai pagi sampai mulai pagi sampai pagi lagi loh mereka itu ngomong aja itu. Sampai saya sekali buka itu notifikasi itu 1.000 itu 4 jam itu 1.000 nggak pernah saya baca sih gitu ya. Ya sesekali aja kalau ada mention saya ngapain itu. Bahkan seringkali mention nggak saya tanggapin gitu juga ada gitu. Tapi itu kalau yang namanya ketagihan HP atau kecanduan HP itu, handphone itu, sekali lagi yang namanya kecanduan itu adalah pengguna habitual ya. Habitual itu terus menerus dan bahkan sampai mengabaikan dampak-dampak yang negatif gitu ya. Sampai lupa makan ya, lupa kewajiban-kewajiban yang lain gitu ya. Nah kalau sambil kerja itu kan ya handphone itu bagian dari kerjaan juga gitu ya. Jadi sampai sekarang handphone itu nasibnya itu seperti uang gitu. Dibutuhkan tapi dicaci maki gitu. Nasibnya itu kayak uang itu. Uang itu dicaci maki. Uang adalah sumber segala macam kejahatan. Yang enggak sih ya utekmu itu loh yang jahat gitu ya. Nggak ada. Bahkan gini ya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan gitu ya. Kan gitu gampang-gampangnya orang. Saya tambahin, iya sih kalau sedikit, kalau banyak bisa gitu. Kalau dikit kurang. Iya kalau banyak bisa gitu. Ya. Uang bukan jaminan untuk bahagia. Yang bilang begini biasanya orang nggak punya uang gitu. Benar. Gitu. Sama. Wah, ada teman saya itu ya, ngomong panjang lebar di WhatsApp itu. Dulu sebelum ada handphone kita tidak begini, kita bisa. Dulu sebelum ada handphone kita gini. Dulu sebelum ada handphone itu. Terus saya bilang, lah kamu curhatnya di handphone gitu. Gimana sih? Gitu ya. Ini orang-orang itu nggak konsisten ya gitu. Oke, ini ada yang pop up tiba-tiba lucu sih dok. Dok gimana sih kopi sama bir katanya dok? Ya, itu gimana sih? Dari tadi itu, sekarang ini saya menikmati ini bir sosialis ini ya. Bir sosialis. Oh tapi pada dosis tertentu ya dok ya? Sekarang ini loh, bir ini loh, cuman 4,5% dari ini 150 cc. Ini berapa ini? Enggak ada. Kalau kita ngomong alkoholnya loh ya gitu. Alkoholnya cuma 4,5% dong. Orang itu masa iya minum bir mabuk itu, minum beginian yang ada kembung gitu. 4 nggak ada kecuali misalnya minum whisky 4 sloki ya mabuk, mungkin orang mabuk ya. Tapi kalau minum bir mabuk itu kamu aja yang deso, nggak usah minum bir lah gitu. Tapi nggak ada kaitannya sama kopi, nggak ada ya, itu nggak. Gini loh ya gitu. Sekali lagi saya berkali-kali saya minum bir itu saya cari ini yang namanya bir ini kan mengandung kalori. Saya ini nggak makan banyak, saya itu cari kalori dari bir gitu ya. Kopi itu ya saya kafeinnya itu saya perlukan gitu. Tapi ya kafein berapa sih orang, kecuali kalau minum kafein pil gitu ya, ini kafein yang ada dalam segelas kopi gitu. Tapi ya kopi itu anyway by the way juga ya, orang itu tidak seragam minum kopi itu. Ada orang yang minum kopi terus nggak tidur gitu ya ada, tapi ada orang yang minum kopi jadi ngantuk itu ya ada, karena reseptornya berbeda dalam tubuhnya gitu. Jadi kalau kita ngomong bir dan kopi, nah ini adalah paduan yang sempurna bagi Ryu gitu ya. Bagi orang lain ya terserah gitu ya. Oke dok, thank you dok. Iya setuju dok. Soalnya saya minum kopi malah jadi ya nggak ngaruh mau ngantuk nggak ngantuk ya, minum kopi tidur aja, bener dok. Iya. Oke, thank you dok. Terima kasih Tarya. Ini pertanyaannya antik-antik dok, seru. Tapi sebelum ke pertanyaan antik berikutnya kita ke Bu Anca dulu deh. Silakan Bu Anca. Selamat malam dok. Selamat malam Mas Abu. Malam Bu Anca. Yang sering saya lihat ya dok ya, kebanyakan para pecandu narkoba itu kan kalau sudah ketangkep
contohnya selebritis itu kalau ditanyakan, kamu kenapa menggunakan untuk menenangkan, bahasanya kan seperti itu. Nah, terus apakah setelah dia ini sudah ibaratnya udah keluar dari masa pecandu, dia ini apa bisa konsentrasinya itu kembali pulih seperti sebelum terkena. Nah, yang kedua dok, dulu kan orang ini pakai heroin itu kan ada yang disilet-silet terus dikasih bubuk-bubuk kayak gitu ya dok ya. Terus sekarang kan kebanyakan yang dihisap-hisap pakai bong itu. Nah itu bedanya apa sih dok? Terima kasih Mas. Terima kasih Bu Anca. Wah ini jawabnya harus based on experience nih. Silakan dok. Oke. Yang pertama itu adalah pendapat yang salah sih, bahwa ada dulu makainya itu disilet-silet dikasih serbuk. Enggak itu. Pecandu narkoba itu dulu itu disilet itu dihisap sendiri darahnya itu. Untuk mendapatkan rasanya itu. Tapi itu ya itu cara yang salah sih gitu ya. Heroin itu ya harus dimasukkan dimasukkan lewat hidung atau pembuluh darah yang paling enak gitu, yang paling gampang gitu. Sedap, wah gitu enak itu. Dulu itu saya pernah itu. Bahkan saya enak. Itu rasanya itu kalau itu ya itu beda antara heroin, morfin dengan ganja itu beda. Rata-rata anak-anak SMA kalau menggunakan ganja itu dia akan berhenti. 1 kali 2 kali dia akan berhenti. Karena efeknya ganja itu kalau kita habis ganja itu yang ada itu adalah rasa tenang ya. Internal bliss gitu. Seperti orang kalau habis meditasi atau sholat gitu. Jadi anak muda kan nggak seneng gitu, pengennya yang euforia gitu ya. Biasanya orang pakai ganja itu pada SMA itu selesai itu. Kalau morfin, itu kalau ada itu dipakai gitu ya. Nah, bahwa yang namanya kalau yang sekarang yang pakai bong itu yang disebut apa? Itu yang sekarang paling sering itu adalah yang paling sekarang itu sabu-sabu itu loh gitu ya. Sabu-sabu itu dari metamfetamin gitu ya, amfetamin. Dulu amfetamin itu tahun 80 itu dijual bebas di mana? Di apotek itu. 1 biji itu harganya Rp15 gitu ya. Amfetamin 10 miligram itu. Dijual itu. Oh, dulu ini ya mahasiswa kalau kepingin melek itu waktu belajar mau ujian melek itu mereka beli amfetamin di teman-teman saya itu pengen nggak tidur 2 hari gitu tuh beli amfetamin gitu ya, supaya belajar itu dia bisa menyelesaikan banyak buku itu. Amfetamin itu murah Rp15 itu tahun 85 itu Rp15 itu amfetamin. Nah pada saat sudah dipakai mulai dari inek ya, terus kemudian pil gedek segala macam itu jadilah, terus kemudian dilarang itu amfetamin itu dijual gitu, metamfetamin yang namanya sekarang sabu-sabu itu. Bahwa sabu-sabu itu membuat orang itu alert, nggak punya capek itu emang iya itu. Dan itu bukan hanya sekarang. Zaman Perang Dunia Kedua sudah digunakan oleh pasukan Jerman gitu. Ya sabu-sabu. Jadi sebelum perang nyabu dulu gitu. Loh, iya itu namanya pervitin. Jadi zaman itu waktu itu tentara sekutu itu sampai heran melihat orang-orang tentara Jerman itu. Mereka itu nggak punya capek ya, nggak tidur, nggak perang terus itu. Sampai akhirnya ada mitos bahwa mereka itu mempunyai kekuatan yang itu kekuatan supranatural gitu itu. Ya, itu sampai itu dipercayai sampai yang namanya Richard Nixon aja sampai Ronald Reagan itu sampai masih percaya hal-hal yang begitu. Kalau Mas Abu nggak percaya, nggak percaya. Nggak ada kekuatan supranatural itu bagi Mas Abu yang pesulap, nggak mungkin ada itu. Gitu. Nggak ada. Magician doesn't believe in magic itu. Ya itu ya. Itu tapi yang namanya pervitin itu, literally ya sabu-sabu itu digunakan oleh pasukan Jerman
dan membuat mereka itu nggak kenal lelah, nggak kenal ngantuk. Di awal-awal pasukan sekutu itu sampai heran melihat. Tapi dokter-dokter sekutu juga mulai tahu bahwa ini orang-orang Jerman menggunakan pervitin. Pervitin itu, ini semua kalau pengen tahu nanti googling aja. Pervitin itu siapa? Pervitin, Pervitin, pervitin itu digunakan oleh orang tentara Jerman. Dan 6 juta penduduk Jerman juga menggunakan pervitin di zaman Perang Dunia Kedua ini. Hanya saja 3 tahun setelah Perang Dunia Kedua itu ya, mereka melihat banyak orang-orang Jerman, tentara Jerman yang linglung sendiri gitu ya. Ketagihan dan sakau pervitin ini. Mereka saling tembak gitu ya. Jadi itu adalah cerita yang sering tidak terceritakan dalam orang menghadapi Perang Dunia Kedua gitu. Tapi ini pernah diteliti atau dibahas di National Geographic ya. Pervitin obat-obatan itu ya. Nah, bagaimana tentara Jerman di awal itu menggunakan pervitin ini. Nah, yang pakai bom itu pervitin ini ya, sabu-sabu. Dan sekarang itu sabu-sabu yang paling populer ya sabu-sabu ini, metamfetamin. Jarang sih orang menggunakan morfin itu sekarang, sudah sedikit kecil itu. Di Indonesia ya itu. Memang paling banyak menggunakan sabu-sabu karena sabu-sabu itu orang sabu-sabu nggak capek kerjanya itu. Tapi dalam waktu pendek dia jadi ketagihan itu. Kalau tidak mendapatkan, kalau kemudian dia itu tidak mendapatkan obat yang diinginkan, yang namanya kecanduan itu, dia mengalami withdrawal, gitu. Withdrawal effect. Jadi kalau tidak mendapatkan itu, efek yang didapatkan itu efek yang kebalikannya itu. Jadi dia tersiksa gitu. Tersiksa, withdrawal effect itu ya. Sindroma putus obat itu ya. Withdrawal effect itu. Waduh, itu orang sakau itu gitu. Betul-betul dia itu kepingin lagi mendapatkan itu. Sampai dia mendapatkan itu dia kesakitan, kerengki gitu ya. Meratap gitu ya. Itu ya. Tapi ya kalau alasan orang ketangkep itu nulis alasan itu ya macam-macam itu, kita cari alasan itu bisa aja macam itu ya. Ingin ketenangan, rambel pret gitu ya. Bukan ketenangan, orang kita dapat itu rasa nyaman gitu ya. Itu bedanya ya. Kira-kira itu ya Bu Anja ya. Oke. Thank you Dok, karena waktunya udah mepet banget. Jadi ini Mas Ilham sama Mas Ridho langsung satu pertanyaan ya, kita langsung satuin. Silakan Mas Ilham. Boleh straight ke pertanyaannya ya, langsung silakan. Boleh di-unmute? Ya. Dok, dulu saya seorang mahasiswa di biologi. Dulu saya pernah terkena namanya skizofrenia dan diagnosisnya pun berubah sama dokter lainnya, yaitu skizoafektif, dan sampai sekarang gejalanya berubah, yaitu gangguan halusinasi. Jadi obat yang saya pakai sekarang itu obatnya adalah obat racikan yang agak berbeda dari obat sebelumnya. Jadi Dok, itu penyakit gangguan halusinasi ini apakah bisa disembuhkan Dok? Terima kasih Dok sebelumnya. Oke, thank you Mas Ilham, terima kasih. Berikutnya Mas Ridho Darmawan, silakan. Penjahat ini kalau Ridho Darmawan ini. Penjahat. Boleh. Oke, silakan. Iya Dok, waduh, selamat malam. Ini terkait sama skizofrenia itu tadi ya, nyambung. Saya pernah baca di suatu artikel bahwa di rumah sakit Omni di Tangerang ini pernah dilakukan operasi functional neurosurgery, dan itu untuk mengoperasi orang yang terkena gangguan skizofrenia yang parah, dan itu sudah dilakukan oleh 2 dokter bedah saraf dari Cina sama dari Indonesia, dan itu dinyatakan berhasil. Cuma dokter yang Cina itu bilang bahwa functional neurosurgery tidak hanya untuk menyembuhkan bangsanya Alzheimer maupun skizofrenia, tapi bisa juga untuk mentreatment orang kecanduan gitu loh. Nah, orang kecanduan. Nah, ini kan kelihatannya kok lebih efektif ya. Dia bilang kalau cuma 1 jam atau 2 jam itu sudah
beres operasi functional neurosurgery itu untuk menyembuhkan kecanduan, dibanding orang BNN itu harus kerjasama dengan pesantren mana gitu kan, itu sampai 6 bulan tapi ya masih kumat lagi gitu loh. Terus habis itu masih disuruh-suruh untuk dicelup-celupin, habis itu apa itu pencaksilat, ya jabar ya kohar ya jabar, tapi ya kumat lagi gitu ya. Disuruh isi gak usah ya pak jabar ya kohar ya jabar ya kohar. Iya disuruh gitu, tapi ya kumat-kumat lagi, apa enggak itu bisa dijadikan suatu alternatif yang lebih cepat gitu loh untuk menyembuhkan kecanduan gitu loh dok. Gitu. Makasih. Thank you Mas Ridho. Ini kayaknya 2 pertanyaannya relate banget dan bisa dijawab sekali jawaban bisa untuk 2 pertanyaan langsung. Silakan, Dok. Yang pertama, diagnosa itu berubah itu biasa gitu ya. 2 dokter melakukan pendiagnosaan yang berbeda itu juga wajar. Bisa terjadi, apalagi yang dilihat itu keluhan-keluhan subjektif, bahwa yang dulu pernah schizofrenia terus kemudian sekarang gangguan halusinasi gitu. Ya memang itu gejalanya mirip-mirip gitu ya, bahwa diberi obat anti halusinogen itu iya. Apakah pertanyaannya apakah halusinasi itu bisa sembuh? Kalau yang namanya gangguan halusinasi, yang penting dihilangkan gangguannya, rasa terganggu. Saya ini halusinasi tapi tidak terganggu gitu. Saya tahu yang halusinasi mana, yang tidak, yang mana. Jadi yang namanya gangguan halusinasi itu adalah orang halusinasi yang dia terganggu kualitas hidupnya atau kualitas hidupnya terganggu dengan halusinasinya. Tapi kalau ada orang yang tidak terganggu dengan halusinasinya ya nggak apa-apa. Saya juga tahu, dari kecil saya berhalusinasi dan saya sudah bisa membedakan ini halusinasi atau tidak. Contoh yang bagus itu ada dalam film Beautiful Mind itu ya, John Nash itu ya. John Nash itu kan bablas dari kecil sampai gede itu. Dia tidak bisa membedakan dirinya halusinasi atau tidak. Makanya itu yang disebut akhirnya John Nash itu mengalami gangguan schizofrenia. Seumur hidupnya dia mengkonsumsi obat-obatan anti schizofrenia, anti halusinasi dan anti psikotik. John Nash pemenang hadiah Nobel gitu ya, Nobel ekonomi. Dia seorang ahli matematika, John Nash, dan dia ada dalam film Beautiful Mind. Nah, saya tidak bisa mengendalikan, pada akhirnya dia tidak bisa mengendalikan tidak bisa mengendalikan halusinasinya, dalam artian obat-obatnya itu tidak bisa menghilangkan penuh halusinasinya. Tapi dia punya cara yang efektif untuk membedakan halusinasi atau enggak. Jadi kalau ada orang yang tidak dia kenal baru datang, dia tanya orang lain, kamu lihat nggak orang ini? Iya lihat, oh berarti bukan halusinasi gitu ya. Itu adalah dalam film Beautiful Mind. Tapi halusinasi itu bisa disembuhkan nggak? Ada obat-obatan anti halusinogen itu, seperti contohnya apa ya? Haloperidol itu adalah, atau Stelazin itu merek dagangnya itu adalah anti halusinogen. Tapi gangguan halusinasi itu adalah orang yang berhalusinasi dan merasa terganggu. Ada loh orang yang halusinasi tapi tidak merasa terganggu, itu ada, itu malah seneng dia lihat, itu merasa lihat jin, peri, prayangan, gendruwo, tetean, banaspati, Prometheus, gombel, itu kan halusinasi semua itu kan mereka itu malah jadi acara uji nyali lah apalah. Ya itu kalau ada acara uji nyali kan yang namanya Mas Abu itu ketawa aja itu kan sama dengan aku sulapan gitu ya. Itu ya. Nah, pertanyaannya ini penjahat Rida Darmawan ini pertama, satu ya. Ini yang namanya schizofrenia. Kita berbicara mengenai functional neurosurgery. Functional neurosurgery sudah dilakukan sejak lama. Jadi justru yang pertama kali orang melakukan functional neurosurgery terhadap schizofrenia gitu. Terhadap orang gila ya, schizofrenia itu. Itu yang dilakukan lobotomi itu ya, dari hidungnya gitu, terus kemudian antara otak dan kanan dan otak kiri itu dipotong hubungannya itu ya, namanya lobotomi. Dulu itu tahun 50-an itu sudah dilakukan. Tapi sekarang pada saat yang namanya MRI fungsional, bahkan PET scan itu bisa kita itu mencitrakan atau mendeteksi di bagian-bagian mana otak yang mengalami gangguan dan mengalami kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Nah, functional neurosurgery itu memang sekarang jadi mencuat lagi gitu ya. Memang betul bahwa yang namanya functional neurosurgery yang sudah populer dilakukan, functional neurosurgery untuk apa? Yang sangat populer itu adalah untuk penderita Parkinson dipasang DBS itu. Itu adalah
itu adalah functional neurosurgery gitu ya, untuk Parkinson, terus kemudian untuk tremor itu juga, terus kemudian apalagi yang dipakai gerakan-gerakan involunteer itu sudah lama dipakai, sudah 30 tahun 40 tahun terakhir ini udah pakai. Muhammad Ali dulu ditawari ya, dia nggak mau gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu sudah dilakukan. Nah belakangan sejak awal tahun 2000-an ini, nah sudah dilakukan functional neurosurgery untuk orang kecanduan. Itu sudah dilakukan gitu. Di mana? Di seluruh dunia sudah dilakukan gitu. Bahwa yang ini daripada BNN misalnya tadi Dada Kemawan itu, bahwa BNN itu melibatkan, ya itu kan juga cara yang konvensional dilakukan juga nggak apa-apa sih, itu juga memutar roda ekonomi juga, bagus itu ya, itu melibatkan duit banyak, orang banyak mendapatkan, ya nggak apa-apa sih itu. Bahwa yang sekarang itu functional neurosurgery bisa digunakan untuk kecanduan, definitely yes itu. Hanya perlu operasi 1 jam selesai kecanduannya, itu udah dilakukan itu di mana-mana ya. Alzheimer juga, kemudian ya tadi untuk gangguan kejiwaan, mulai dari obsesif kompulsif ya, terus kemudian apalagi bipolar gitu ya, depresi, itu kedepannya ya mungkin akan dilakukan functional neurosurgery. Tapi untuk dilakukan functional surgery itu penderitanya itu diseleksi dulu, diperiksa dulu. Wah, ada timnya banyak, namanya tim seleksi. Siapa aja tim seleksi? Ada psikiater, ya, ada neurolog, ya, ada psikolog. Di situ ada penyakit dalam ikut juga, jantung juga ikut. Oh, mereka diseleksi. Tujuannya apa? Untuk menentukan kira-kira kalau dilakukan pembedahan otak itu kemungkinan berhasil berapa persen gitu. Jadi kalau kemungkinan berhasil tinggi, diserahkanlah ke tim eksekutornya, siapa? Dokter bedah saraf yang melakukan itu. Setelah dilakukan functional neurosurgery, dikembalikan lagi ke yang peneliti tim seleksi lagi untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi kemajuannya seperti apa gitu. Dan itu sudah sejak awal tahun 2000-an sudah dilakukan itu ya, sampai sekarang. Kalau di Indonesia belum populer, ya di Indonesia yang populer kan sekarang itu pilpres gitu. Lebih populer pilpres daripada kemajuan sains. Ya, itu. Oke Dok, thank you, terima kasih. Malam hari ini cukup mind blowing udah pasti, menyenangkan juga, dan kita banyak dapat insight ya, fresh lah pokoknya. Setelah selesai dari acara ini kita semua akan fresh. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Dok Des. Thank you Dok, terima kasih atas ceramahnya, atas tausiahnya seru banget hari ini. Terima kasih banyak dan sangat bermanfaat tentu saja. Terakhir Dok, sedikit aja kalimat kata penutup, silakan Dok. Ada hal-hal yang mempunyai potensi kecanduan itu ada gitu. Tapi ya yang disebutkan kecanduan pornografi itu sedikit banget. Kalau ada orang kecanduan pornografi, iya ada, tapi sedikit banget gitu ya. Pornografi merusak otak, definitely no gitu ya. Ya, no itu. Tidak ada bukti bahwa yang namanya pornografi itu bisa merusak otak, mengganggu konsentrasi. Dari sononya aja kamu nggak bisa konsentrasi gitu ya. Nah, kalau kemudian ada obat-obatan yang berpotensi menimbulkan kecanduan, oh ya jelas ada, tadi disebutkan 5 obat yang paling menimbulkan kecanduan dan 5 obat yang paling disalahgunakan. Persoalannya itu lebih pada penyalahgunaan ketimbang pada kecanduannya, meskipun kecanduan itu juga harus diwaspadai. Terima kasih Dok, seru banget. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Dok Des. Nanti kita jadwalkan lagi untuk topik-topik menarik berikutnya dan ceramah-ceramah berikutnya. Dok, sehat terus Dok, kapan-kapan di Jakarta kita ngopi bareng. Terima kasih. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan untuk Dok Des. Terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Semoga bermanfaat malam hari ini. Kita dapat banyak knowledge, dapat banyak insight, dan semangat tentunya ya. Kita happy lah malam hari ini. Terima kasih.